Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa, wabil khusus kelas B Pokjar Tasikmalaya Universitas Terbuka 24 Bandung. Saya saat ini berada di SDN 4 Mekarasi, Kecamatan Malanggung, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sekolah ini berada di sekitar perkebunan atau pekarangan masyarakat, berada di kaki Gunung Cakrabuana. Bisa Anda lihat di sebelah sana adalah Gunung Cakrabuana. Rekan-rekan mahasiswa, ibu dosen yang saya hormati, pembelajaran kelas rangkap ini sangat bermanfaat terutama bagi sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan ruangan dan juga kekurangan guru. Seperti halnya yang terjadi di SD 4 Mekarasi ini. Sekolah ini hanya terdapat yang efektif adalah 3 ruangan ditambah 1 ruangan yang diberikan swadaya oleh masyarakat, sehingga pada pelaksanaan pembelajaran 1 ruangan ini diisi oleh 2 kelas. Selain kekurangan guru kelas, kami juga kekurangan ruangan belajar. Nah, pembelajaran kelas rangkap ini akan bermanfaat dan berguna tentunya ilmu yang didapatkan dari mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Untuk itu saya akan mensimulasikan bagaimana pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap. Selamat menyaksikan. Saya Toto Abdul Fathah dengan NIM 857465506. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar pagi ini anak-anak sekalian? Baik. Untuk hari ini kita akan satukan ya kelas 5 dan kelas 6. Kebetulan kelas 5 Pak Andri tidak masuk, sehingga kita efektifkan belajarnya disatukan dengan kelas 6. Siapa yang tidak masuk hari ini kelas 5? Kita hari ini akan kelas 5 ya. Untuk kelas 5 standar kompetensinya adalah memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam ya. Dan untuk kelas 6 standar kompetensinya adalah memahami gejala alam yang terjadi di Indonesia dan di negara tetangga. Kemudian kompetensi dasar untuk kelas 5 mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan lingkungan. Kelas 6 untuk kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan negara tetangga. Ya, baik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini untuk kelas 5, tujuan pembelajarannya setelah mendengarkan penjelasan guru tentang peristiwa alam, siswa dapat menyebutkan 5 contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Kebetulan ya untuk kelas 6 materinya tentang IPS ya. Gejala alam atau peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan di negara tetangga. Sementara untuk kelas 5 materinya itu tentang peristiwa. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh peristiwa alam? Ya, apa? Gempa bumi, banjir. Ada yang lain? Dong, bahas yang lain. Gunung meletus, lain longsor. Tanah longsor. Nah, sama? Angin puting beliung. Baik. Bencana alam atau peristiwa yang terjadi di Indonesia. Kalian sekarang sudah tahu ya dampak dari bencana alam itu ya. Dari bencana alam itu, baik yang terjadi secara alami, misalkan yang terjadi secara alami apa? Sebelum jawab. Apa? Yang alami. Gunung meletus ya, itu tidak bisa dihindari. Kalau banjir bisa dihindari ya. Nah, dampak dari bencana alam ini akan merugikan siapa? Kita, manusia, juga tumbuhan lalu hidup yang lain ya. Lingkungan kita akan rusak akibat bencana. Baik, anak-anak hebat, kalian sudah mendengarkan materi dan melihat beberapa tayangan video tadi ya.
Sekarang silakan kalian mengerjakan tugas ya. Nanti akan Bapak bagikan lembar kerjanya. Sementara Bapak akan ke kelas 6 dulu. Sekarang perhatikan ya untuk kelas 6. Peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga. Ya. Peristiwa alam yang tidak merugikan manusia, salah satunya ada pergantian musim. Ya kan, waktunya sudah cukup lama ya kalian mengerjakan tugas kelompok. Nah, silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kalian. Ya, kita mulai dari kelas 5 dulu. Siapa kelas 5 yang mau presentasi? Oke, silakan. Kelas berapa? Kelas 5. Ya, siapa saja yang bertanya? Kaira, Nabila, Elsa, Julia. Ya, bagaimana hasilnya? Nama peristiwa alam banjir. Cara untuk mencegah tidak membuang sampah di sungai, selokan atau saluran air tanah longsor, tidak menyebabkan polusi. Oke, tepuk tangan. Kelas 5 tadi sudah mempresentasikan beberapa hasil tugas kelompoknya ya. Kita dengarkan paparan atau presentasi dari kelas 5. Silakan. Nama saya Rindu dari kelompok 2, anggotanya Helmia Julianti Laras. Ya, hasilnya bagaimana Rindu? Nama Topanabis dari negara Myanmar. Dari pembelajaran kita ini baik di kelas 5 maupun di kelas 6. Namun terlebih dahulu silakan kalian simak lagi tayangan video ini, yaitu dampak atau salah satu ulah manusia yang menyebabkan timbul bencana alam. Yuk kalian. Untuk yang pertama kita pelajari tentang banjir. Harus sembarangan. Hebat. Kita sudah tahu bahwa peristiwa alam ataupun gejala alam baik yang terjadi di Indonesia yang untuk kelas 5 tadi sudah kalian temukan. Salah satunya adalah banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus dan lain-lain. Dan kalian sudah menyimak tadi tayangan video ya dampak dari peristiwa alam. Tibalah saatnya kita untuk melaksanakan tes ya. Kalian tadi sudah menyimpulkan, sudah melihat tayangan video. Kelas 5 tadi sudah menyebutkan beberapa dampak bencana alam ataupun peristiwa alam ya. Mak, silakan kalian kerjakan. Menit dari sekarang ya, selamat mengerjakan. Waktunya sudah habis, silakan kalian kumpulkan tugas kalian. Dari ujung sana dulu. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan kalian silahkan kembali ke rumah masing-masing. Namun terlebih dulu kita jangan lupa ya tugas-tugasnya dikerjakan. Ada tugas pekerjaan rumah yang harus kalian kerjakan dan hati-hati di jalan. Kita akhiri pembelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pimpin doa dalam hati saya.